Langsung saja saya bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Saya ingin bertanya mengenai paradigma sebagian masyarakat, khususnya mungkin yang beragama Muslim, bahwa memilih pemimpin itu sebaiknya laki-laki. Nah, kira-kira itu bagaimana ya? Jika dilihat dari sudut pandang agama yang dikaitkan dengan kemerdekaan ini, serta kaitannya dengan kesetaraan gender seperti itu. Monggo mungkin bisa dijawab langsung oleh Ustadz Muhammad Zainuddin. Uh, Baik, suaranya bisa terdengar. Bisa. Oke, jadi kalau misalnya di umat Islam itu memang mengambil sebuah konklusi hukum tentang ini adalah sebuah ijtihad ya. Sebuah ijtihad itu artinya pemikiran-pemikiran sekelompok tertentu dan tidak merupakan konsensus atau tidak merupakan ijma semua ulama bahwa tidak boleh bagi umat Islam, tidak boleh bagi suatu kaum untuk mengangkat perempuan sebagai pemimpin. Nah, jadi dari mana berasal ijtihad sebuah mazhab atau sekelompok ulama yang mengatakan bahwa itu harus dari kalangan laki-laki. Dan ini adalah karena pemahaman mereka terhadap sebuah hadis. Jadi kalau pemahaman itu bisa saja benar, bisa saja salah, bisa saja berbeda konteksnya dengan ketika dikatakan dengan perintah saat perintah itu dikeluarkan. Ini berdasarkan dari perintah dari hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi ma aflaha qaumun walau amrohum imro'ah. Artinya tidak mungkin akan sukses, tidak mungkin akan sejahtera sebuah kaum yang mengangkat perempuan sebagai pemimpin. Nah, jadi dari sini di highlight lah sebuah konklusi atau sebuah hasil produk ijtihad bahwa mengatakan bahwa dari hadis ini pemahamannya adalah larangan untuk mengangkat perempuan sebagai pemimpin. Akan tetapi apabila kita lihat konteksnya itu adalah ketika Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW itu mengatakan hadis tersebut ketika mendengar berita Persia kita tahu Persia yang begitu besar pada waktu itu mengangkat seorang pemimpin dari kalangan perempuan. Yang nanti bisa dilihat dari sejarahnya ya pada tahun awal Hijriah itu memang seperti itu. Nah, betul. Jadi ini merupakan sebuah kalau kita kami sebagai umat Islam itu mengakui bahwa prediksi Nabi itu selalu benar dan ini menjadi mukjizatnya dan betul. Artinya memang pernah sebelumnya Persia itu selalu berperang dengan Bizantium dulu ya, kekuatan besar yaitu Persia berperang dengan Romawi atau Bizantium Romawi. Nah, jadi pada saat itu sebelumnya Persia yang menang, kemudian Romawi kalah. Nah, kemudian Nabi SAW mengatakan bahwa ketika Persia menang melawan Bizantium itu, yang menjadi pemimpin, yang menjadi rajanya adalah seorang pria, seorang laki-laki. Maka kuat negaranya. Maka ketika diangkat seorang perempuan menjadi wanita menjadi raja Persia, maka sampailah informasi tersebut pada Nabi, dan Nabi menanggapi dengan mengatakan, oh ini pemahaman dan bisa jadi salah, bisa jadi benar. Ini seolah-olah prediksi mengatakan bahwa kalau jadi kan kita misalnya sebagai pengamat sepak bola nih, sebagai pengamat sepak bola, misalnya Barcelona ganti pelatihnya dari Pep Guardiola menjadi misalnya siapa sekarang pelatih Barcelona, atau misalnya menjadi Jose Mourinho lah. Nah, jadi ketika akhirnya seorang pengamat sepak bola mengeluarkan komentar bahwa kedepannya apabila terjadi El Clasico Barcelona melawan Madrid, maka Barcelona akan kalah. Karena apa? Karena dia mengangkat pelatihnya, misalnya pelatih perempuan yang diangkat oleh Barcelona. Nah, jadi prediksi itu ternyata benar. Di kedepannya ketika terjadi peperangan antara Persia dan Romawi, yang betul prediksi Nabi Muhammad SAW bahwa yang benar itu pada peperangan yang menang pada peperangan selanjutnya adalah Romawi dan bisa terkalahkan Persia itu. Dan salah satu faktor kekalahan itu adalah karena Persia mengangkat rajanya adalah perempuan. Dan lagi-lagi ini adalah pemahaman, dan memang sebagai ihtiyaton atau sebagai kehati-hatian, kita bisa selama ada laki-laki misalnya, selama ada laki-laki yang memang qualified atau terkualifikasi untuk menjadi pemimpin, oke, kenapa tidak? Sedangkan kalau misalnya ada yang ternyata perempuan atau dari
saudari-saudari yang ternyata lebih potensial, ya kita kembali kepada pemahaman tadi, kita kembali kepada bahwa pemahaman hasil ijtihad itu bisa jadi berbeda dengan konteks yang diinginkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika melakukan hal tersebut. Beda kalau misalnya redaksinya misalnya la tuwallu amrakum imro'ah. Larangan kan redaksi. Kalau misalnya seandainya mengatakan kalian tidak boleh, umat Islam tidak boleh mengangkat perempuan sebagai pemimpin, maka kita jelas-jelas tidak ada tawaran lagi, tidak ada negosiasi lagi untuk melanggar perintah itu. Akan tapi tadi kan bukan redaksinya larangan, akan tapi adalah sebuah informasi yang dari informasi itu diambil sebuah dalalah atau sebuah tunjuk apa makna daripada kabar yang disampaikan itu. Ada yang mengatakan bahwa itu adalah larangan, dan itu pemahaman bisa jadi salah, bisa jadi benar. Ada yang mengatakan bahwa itu adalah prediksi yang bisa mengungkapkan kemukjizatan Nabi Muhammad SAW karena betul apa yang diprediksikan. Dan dalam konteks kita dalam konteks kebermasyarakatan juga memang ada anjuran-anjuran bahwa perempuan itu lebih baik ada di rumah, kemudian misalnya menjadi generasi pencetak menjadi pencetak generasi emas untuk anaknya apabila dia fokus. Apa salahnya misalnya ketika dia bisa menyeimbangkan kapasitasnya sebagai istri, kemudian kapasitasnya sebagai seorang ibu yang mendidik anaknya, dan itu kita lihat banyak di pemimpin-pemimpin, misalnya gubernur perempuan bisa menghandle itu semua dalam satu waktu. Artinya apabila kita mempercayai adanya fikul awlawiyah, artinya fikih prioritas. Artinya ketika prioritas utama kita sudah terjalankan, ya tidak apa-apa hal-hal yang lain itu kita jalankan. Ya mungkin itu pemahaman yang bisa saya sampaikan terkait menjawab masalah perempuan diangkat sebagai pemimpin dan bagaimana tentang kesetaraan gender. Oke. Jadi perempuan itu juga berhak dalam ilmu, dalam kepemimpinan, politik juga mereka punya hak-hak yang dan memang bisa bermanfaat baik gitu. Oke. Ini itu saja.